Nyala. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, biasa dipanggil Arul. Saat ini saya bertugas sebagai konselor VCT HIV dan pendukung sebaya orang dengan HIV di Kota Bandung. Mantap, mantap coy. Biasa dipanggil Arul. Arul aja Arul. cukup. Arul in the sky, guys. Yo, Ya, balik men. lagi, men. Tagline sekarang. Tagline Apa? Iya, RC, ini mau opening. Oh, guys. iya, Oh, mendadak blank. Kumaha sih, sok. Oke. Ya, halo masyarakat tanpa stigma. Balik lagi di Indonesia tanpa stigma. Tentunya bersama gue itu. Dan gue Kevin. Sekarang kita ditemenin sama tadi yang udah kenalan. Tadi Arul. Tadi gitu. aja pokoknya openingnya kenalan dia ya. Iya, nanti Request kita. dia itu tuh. Siap. Siap. Gitu. Ya, tadi kan kita udah rekaman, sebenarnya rekamannya satu hari ini nih, rekaman tadi Egot membahas terkait ajakan tes HIV. Bagaimana kita tuh ingin nih Jadi sibuk grogi minum sih. anjing, gue ke distract anjing. Jadi grogis ya, kepotong-potong. Boleh di-cut Iya. nanti diedit. Lanjut. Ya pokoknya masyarakat biasa itu juga bisa berkontribusi dalam penanggulangan HIV dengan Betul. cara ikut tes HIV. Benar. Karena virus HIV ini juga bisa siapa saja kena ya Iya. kan. Tapi penularannya tidak segampang COVID. Betul. Tapi jalan tersalurkannya virus itu juga dari hubungan-hubungan biologis seperti Ya, seks. perilaku seksual yang Dimana berisiko. semua orang itu juga melakukan itu Ya, kan. ya. Akhirnya ya siapa yang tahu, mungkin bini gua ini setia dan mungkin gua jajan, nah itu kan nggak tahu, dan kemudian gua bawa virus, nah makanya Emang jajan. nggak gitu. Ya, mampus berantem Mungkin ya, lo, nggak tahu ya. berantem gara-gara video ini. Ada. Oke. Tet. Gitu ya. Nah, terus tadi disinggung nih sama Egot, ternyata yang berkontribusi untuk mencapai tadi tuh yang angka-angka 90 tadi. Itu tuh di prosesnya itu ada penjangkau Ya, lapangan, petugas penjangkau sama pendamping sebaya. Ya, pendukung sebaya. Pendukung sebaya, sorry, salah. Nah, itu tadi disinggung-singgung nih sama Ego, ternyata yang bertugas untuk mencari yang mau tes itu Ya. penjangkau. Ya, Terus kemudian petugas kalau ada yang penjangkau. tes kemudian positif itu didampingi Ya, didukung, didampingi, betul. dukung sebaya. Itu tuh apa sih? Nah, orang ini nih. Apa tahu ini? nih. Terciduk. Orang ini nih yang nyari-nyariin orang atau dampingin orang. Ya. Bisa dijelasin nggak sih penjangkau ini? Iya, tahu gua penjangkau, Ya, jangan capek gitu ya. Mungkin tadi informasinya sudah dijelaskan sama Egot sih sebenarnya. Cuma memang aku sekarang bantu untuk lebih Lebih menjelaskan teknisnya. lagi ya. Petugas penjangkau itu teman-teman yang bertugas untuk menjangkau, ya otomatis lah menjangkau, mencari dan menemukan biasanya. Terus siapa aja sih yang dicari? Biasanya itu populasi kunci. Diberikan istilah populasi kunci. Populasi kunci itu populasi yang lebih rentan terkena HIV. Gitu. Iya. Itu sih yang pertama, orang-orang yang melakukan transfusi darah tidak steril atau pengguna napsa jarum suntik yang tidak steril, yang bergonta-ganti jarum suntiknya. Dicatat ya, yang bergonta-ganti jarum suntiknya. Yang kedua adalah laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Gitu. Tapi itu perilaku seksualnya, bukan orientasi seksualnya. Yang selanjutnya adalah siapa lagi ya? Teman-teman waria. Gitu. Biasanya teman-teman petugas penjangkau itu menjangkau 3 komunitas yang tadi. Gitu. Diberikan edukasi, informasi HIV dan AIDS, terus dikasih pemahaman bagaimana untuk melakukan tes HIV di layanan kesehatan terdekat, misal di puskesmas dan rumah sakit. Dan ketika misalnya mendapatkan hasil yang negatif atau yang positif, itu dibantu untuk dibimbing untuk mencari atau memutuskan keputusan selanjutnya yang akan dicapai oleh orang tersebut. Gitu. Seperti itu ya. Tadi ada Serius banget ya? iya, makanya gue jadi oke lah, kalau mau serius boleh. Enggak. Jangan serius-serius banget terus tiba-tiba blank. Gua tuh dari tadi memperhatikan lu ngomong gitu, karena kan lu menyebutkan dengan detail siapa-siapa aja sih gitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan kan. Ya. Itu cuman orang yang sangat rentan. Iya, terhadap yang HIV. rentan. Di luar itu juga termasuk bisa saja tertular HIV gitu kan. Benar-benar. Makanya tidak hanya
Itu kali ya. Ya, tidak hanya populasi tertentu saja. Gitu. Seperti tadi yang diajak oleh Egot ya. Vin, ada pertanyaan? Wah, penjangkau banyak banget. Banyak banget. Jangan banyak-banyak. Baru permulaan. Iya. Gini. Gini Ru. Gua mau nanya, gimana sih lo mencari populasi kunci ini? Apakah dengan lo ngider gitu, ataukah ada yang datang ke lo gitu, dengan lo diam di puskesmas atau rumah sakit itu gitu? Nah, gimana sih lo bisa bertemu dengan orang-orang ini gitu? Gimana? Kalau dulu itu aku bertugas sebagai petugas atau petugas penjangkau itu, menjangkaunya ada yang secara langsung, ada yang tidak secara langsung. Yang pertama yang secara langsung itu biasanya aku dan teman-teman petugas penjangkau nongkrong di salah satu hotspot, istilahnya tuh tempat nongkrong komunitas. Misal di taman-taman atau misalnya di tempat-tempat keramaian kota, misal di mall-mall atau misalnya di tempat-tempat lain ya, yang tempat-tempat lain yang biasanya dipakai nongkrong teman-teman komunitas. Aku ada di sana, teman-teman juga ada di sana. Tuh berburu nih. Berburu, kasarnya berburu, bener berburu. Nyari nih siapa sih yang cocok untuk dikasih tahu atau misalnya diajak ngobrol, untuk diajak ngobrol santai dulu lah tentang informasi HIV, atau misalnya kamu pernah nggak tes HIV, atau misalnya hal-hal yang seperti itu. Mereka gitu. pada takutnya sih ditodong kayak gitu? Takut pasti. Kalau ditodong gitu diajak langsung tes tuh pasti takut. Karena ya karena biasanya kita biasanya diawali dengan bercanda dulu atau misalnya basa-basi dulu lah gitu, baru ke inti yang aslinya itu. Anjing kamu plastik ya, nggak deketin gua. Tapi bahkan ada beberapa yang nolak yang mohon maaf nggak mau, atau misalnya yang tiba-tiba menghindar segala macam. Tapi ya itu mah oke aja kan. Oke aja, itu adalah konsekuensi pekerjaan kita. Yang kedua adalah menjangkau secara tidak langsung. Biasanya kita aktif di sosial media kita masing-masing. Kita punya Instagram, Twitter, Facebook. Kita biasanya promosi tuh, kampanye lah ya. Nah, kampanye. Yuk, siapa aja yang mau tes, boleh menghubungi nomor saya di sini gitu. Atau misalnya yang masih malu atau misalnya mau curhat mengenai kesehatan, misal alat reproduksi, atau misalnya masih bingung tentang informasi HIV, yuk langsung DM, itu bisa dan langsung banyak. Berarti kalau gitu mah nggak cuma untuk ngajakin kalian tes, apa? Memberikan pemahaman iya reproduksi HIV. Ya, banyak. Soalnya kita walaupun bertugas untuk menjangkau, untuk memberikan edukasi dan goalsnya untuk mengajak komunitas tes, tapi di sela-sela itu informasi yang lainnya itu harus tersampaikan. Iyalah. Kesehatan alat reproduksi, untuk pengecekan kesehatan infeksi menular seksual gitu, dan promosi layanan-layanan kesehatan yang ada di puskesmas dan rumah sakit gitu. Jadi nggak cuma HIV melulu diobrolinya, tes melulu, enggak gitu. Kesehatan reproduksi itu juga penting. Iya gitu. Itu penjangkau tuh. Kalau tadi apa? Pendukung sebaya. Nah, kalau pendukung sebaya sebenarnya itu kita runut tugasnya itu. Jadi biasanya dari petugas. Orang yang sama nggak sih biasanya kalau? Beda. Ya? Beda. Dari petugas penjangkau berjejaring sama pendukung sebaya. Biasanya dari teman-teman petugas penjangkau, ada teman-teman yang mau melakukan tes HIV dan ternyata hasilnya positif. Itu biasanya langsung dialihkan atau dipromosikan untuk didampingi sama petugas atau pendukung sebaya. Promosi kembali gitu. Sebaya ya. Untuk lebih ditangani oleh pendukung sebaya. Gitu, lebih didampingi, disupport sama pendukung sebaya. Support dan dampingannya? Biasanya memang kalau pendukung sebaya itu standby-nya di rumah sakit atau di layanan kesehatan yang ada pengobatan ARV-nya gitu, yang untuk pengobatan untuk HIV. Biasanya itu yang pertama biasanya ditawarkan dulu, butuh nggak didampingi oleh pendukung sebaya, atau misalnya ada ODA baru, orang dengan HIV/AIDS baru atau ODIF baru yang sedang mengalami sedang tertekan sekali, itu masuk kategori pertama yang harus kita dampingi. Prioritas ya? Prioritas, karena yang harus kita lakukan adalah biasanya itu mendukung secara psikososial, penguatan mental. Jadi mereka butuh curhat, kita dengerin gitu, kita berikan empati. Selanjutnya kita berikan informasi untuk yuk secepatnya untuk akses pengobatan ARV
dan informasi-informasi tambahan yang dia butuhkan kita berikan gitu. Sama si Pendukung sebaya, iya. Pendukung sebaya. Pendukung sebaya. Sebaya. Lu anjir seru ya. Soalnya kalau dulu sih memang istilahnya pendamping sebaya, tapi sekarang diupdate kembali jadi pendukung sebaya. Karena tadi ya kata Egot betul. Kalau pendamping pasti 24 jam, kalau pendukung memang apa tidak yang dibutuhkan, 24 jam. enggak, gitu Ya, sesuai dengan kebutuhan. Enggak kita yang Gitu. itu biasanya satu orang mendukung berapa orang sih? Ratusan. Oh iya serius. Iya benar. Biasanya kan kalau standby di rumah sakit kan pasiennya banyak tuh. Tapi memang tidak semua mereka mau didukung atau ada ikut program pendampingan gitu. Tapi memang lebih dari 100 sih. Gitu. Gimana tuh manage waktunya? Biasanya kan teman-teman ODIF itu setiap 1 bulan sekali ngambil obat stok ARV. Nah ketika pengambilan obat kita ajak ngobrol, kita cek juga gitu gimana ada efek samping nggak pengobatan ARV-nya gitu, atau misalnya ada keluhan-keluhan lainnya nggak gitu. Kalau misalnya ada keluhan lainnya, mangga silakan kalau misalnya mau curhat kita bantu untuk dengarkan. Termasuk curhat ya? Curhat, tapi curhat yang di ranah medis ya, bukan yang maksudnya untuk kesehatannya aja ya, bukan yang lain-lain. Kalau curhat tentang lingkungan mancing dia mancing ya. Kalau curhat-curhatnya kayak misalnya percintaan atau misalnya kekurangan dana segar gitu ya. Kami tidak ya. Kita tidak. Kita bukan bangku. Kalau curhat terkait apa tekanan itu bisa. Dan Bahkan apa yang dilakukan kalau untuk itu? Nah, bahkan ketika misalnya ada ODIF baru yang kebingungan atau misalnya sedang anjir kebingungan. Susah untuk menerima diri dia punya status baru gitu. Kita bantu untuk mendengarkan dulu gitu. Biasanya karena pasien-pasien baru, orang dengan HIV yang baru itu yang pertama itu bukan langsung pengobatan sebenarnya. Tapi butuh didengarkan. Ketika mereka curhat, kita dengarkan. Mereka sedikitnya plong dengan apa yang sedang dia pikul. Seudahnya kita bantu untuk bukan promosi ya, ngajak untuk pengobatan ARV. Karena kan ya obat ARV kan sejauh ini berfungsi hanya untuk menekan virusnya saja kan, bukan untuk menghilangkan virusnya. Jadi kita sedikit demi sedikit untuk tetap mengedukasi pasien gitu. Itu karena virusnya itu kan nggak mati ya, dia cuma tidur. Ketika kita berhenti ARV, virusnya aktif kembali. Betul kan? Betul. Artian ketika udah 1 orang 100-an, seumur hidup dia harus mendampingi 100 orang itu. Dan bahkan mengancam lebih kan, karena tiap hari mungkin akan bertambah ya kan? Ya bisa jadi, karena ya itu ya orang datang dan pergi begitu saja gitu. Bahkan ketika misalnya ada pasien-pasien baru, pasien-pasiennya lama yang bisa dibilang ada yang lost kontak, ada yang meninggal, ada yang drop gitu. Kalau yang lost kontak itu faktornya apa sih? Biasanya kalau yang lost kontak itu yang karena pengobatannya harus seumur hidup, itu biasanya bosen untuk pengobatan, atau misalnya ada masalah-masalah yang lain yang mungkin yang sedang mereka alami, misal kurang didukung oleh orang terdekat sama keluarga, bahkan ada yang sampai diusir oleh keluarga. Jangan makin bisik-bisik dong. Oh iya mas, jadi semakin sedih ini. Ya gitu, maksudnya ada masalah-masalah pribadi mereka yang mungkin itu adalah alasan mereka yang menjadikan mereka tidak mau berobat kembali gitu. Tapi emang sedih sih, maksudnya maksudnya gini, agak ketika susah sih aku ya sedikit agak melau kalau udah ngobrol ini. Ketika ada yang lo yang lu dukung gitu, yang dimana lu tiap hari berkontak dengan dia, tiba-tiba ngilang gitu kan ya. Ketika mereka membutuhkan support secara emosional gitu ya kan, gitu tiba-tiba menghilang, apalagi menghilangnya karena meninggal. Wah, itu sedih banget. Banyak kan pasti kan lu mendengar itu banyak kan. Ada. Tadi dan gue pikir lost kontak itu karena dia kalau bosan lah oke lah ya. Ternyata ada juga yang tadi tekanan masyarakat, keluarga, mendapatkan stigma dan diskriminasi oleh masyarakat gitu. Ya masih ada lah sampai sekarang. Kayaknya harusnya disupport kan ya. Ya benar. Memang ya itu tadi itu sebenarnya tugas-tugas untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi itu bukan tugas dari aktivis HIV, bukan tugas dari pendukung sebaya, bukan tugas dari petugas penjangkau, tapi tugas kita semua. Masyarakat. Gitu. Merinding ya. Apa sih? Iya, serius merinding loh. Gila ini kalau ngebayangin ya kalau stigma nggak ada, rasanya yang tadi HIV itu sebenarnya kan itu
cukup disupport kan, dia akan bisa minum dengan konsisten. Ya kalau sebenarnya untuk teman-teman ODIF sendiri kan memang dari nakesnya sendiri, dari petugas yang ada di rumah sakit atau puskesmas, bahkan dari kita pun memang menganjurkan orang terdekat, keluarga yang support. Mereka open status ke keluarga terdekat atau ke orang yang ya bisa dibilang paling dekat lah di keluarga. Nggak harus semuanya, tapi salah satu gitu. Karena takutnya ketika suatu saat sakit, drop, siapa yang akan menolong kalau bukan orang terdekat gitu. Apa namanya? Pendamping sebaya ini. Pendukung sebaya. Pendukung. Tukar-tukar sebaya ini juga kan menaungi ratusan yang harus disupport. Mendampingi. Iya, teman-teman. Dia juga akan kelimpungan, misalkan harus memperhatikan detail satu orang. Ya keluarga terdekatnya lah yang harus support. Karena HIV ini juga bukan apa ya, maksudnya ini bukan sebuah, kan stigmanya adalah ini penyakit orang-orang yang nakal lah. Iya, masih ada. Stigmanya kentalnya kayak gitu kan. Dan enggak lah, yang baik-baik aja juga bisa aja terkena HIV dan segala macam, dan ini harus saling support aja ya. Karena sebelum tadi dijelaskan stigma dan diskriminasi untuk teman-teman ODIF, ada juga yang memang stigma dan diskriminasi orang-orang yang bukan orang dengan HIV. Kayak misalnya orang-orang biasa aja, ketika misalnya ditanya, aku lihat kameranya, teh gitu, yuk cek tes HIV. Kenapa saya harus tes? Saya kan bukan orang berdosa. Saya kan tidak berdosa tuh. Serius, aku pernah ada saya bukan orang berdosa, saya tidak pernah melakukan yang di luar dari batas saya. Kenapa kamu tiba-tiba ngajakin saya tes? Bahkan ada yang pernah bilang, saya adalah keluarga dari dokter, saya lebih paham dari apa yang kamu tahu. Jadi kamu jangan sekali-kali untuk ngajakin saya tes. Untung gue bukan pendukung sebaya ya. Kalau langsung nangis. Kalau gue yang pendukung sebaya udah gue bukan kayak sejujurnya pengen gitu, tapi kan kita kayak menahan diri untuk enggak lah, ngapain sih ngeladenin. Kayaknya bukan orang Indonesia aja ngerti. Semua orang tuh harus tes sebenarnya kan ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang menolak itu orang-orang yang tahu dan paham. Paham informasi HIV. Gitu. Mungkin karena mereka merasa tahu dan paham, jadi ya ngapain juga gitu, peduli sama diri sendiri. Gitu tapi kan banyak mungkin cara menolak ya, cara menolak tuh banyak, dan cara-cara yang mereka katakan kayak gitu halus tuh, dan kasar, banyaknya kasar. Itu maksudnya. Jadi menghargainya itu ya gitu sih ya. Karena ya itu tadi, kita kan sebelum memberikan edukasi, kita kan diberikan pelatihan dulu gitu. Apa yang harus kita jaga, nama baik kita, nama baik lembaga, itu yang harus kita jaga. Kita harus punya etika lah ngasih tahu ke orang. Masa ya sih ngasih tahu informasi yang baik, tapi kita nggak ngasih taunya dengan cara yang baik. Gitu. Yang dikasih tahu dengan baik-baik aja banyak yang nolak, apalagi dikasih tahu dengan cara yang kasar. Gitu. Itu kan harus tetap berproses. Gitu. Nah, ngomongin lembaga nih kan. Nah, kita masuk ke sini ya sekarang ya. Kan tadi kan lu kan udah cerita nih, cerita bagaimana lu mendukung gitu ya, mendukung teman-temannya. Udah. Tapi gue langsung benerin. Langsung. Lu jangan kayak gitu dong. Awas lupa. Nih. Dengerin dulu. Nih. Udah di layar enggak? Nih. Kan tadi kan lalu udah cerita nih kan. Cerita bagaimana dia mendukung teman-teman secara emosional gitu kan, dia ya berkabar terus kan pasti kan gitu, berkabar terus, keep kontak gitu ya. Nah, tapi kan di sisi lain lu kan punya tanggung jawab yang lain selain kepada si teman-teman Oda ini gitu kan, dengan lembaga ini betul. Kan karena lu mention tadi juga itu kan lembaga itu. Nah lembaga ini apa coba? Apa nih bentuk pertanggungjawaban lu kepada lembaga gitu? Ya banyak lah sebenarnya. Nah itu. Banyak sebenarnya, selain ya tadi yang pertanggungjawaban untuk diri sendiri, menjaga nama baik diri sendiri, sama juga untuk menjaga nama baik lembaga, selain yang ya tugas-tugas tanggung jawab harian lah, misal bikin laporan. Itu harus bikin laporan ya. Iya, capaian-capaian yang lain, indikator-indikator yang harus tercapai. Misal orang dengan HIV 1 bulan sekarang
ada berapa banyak, terus misalnya notifikasi pasangan orang dengan HIV, pasangannya udah dites HIV apa belum, terus misalnya ada ODA baru sudah berobat belum, ada ODA yang baru atau yang lama masih diberikan dukungan psikososial apa belum. Kayak Bulanan gitu. tuh. Bulanan. Checklist. Cek keberhasilannya gitu, dan Capek itu harus kayaknya tetap di ada sini. gitu. Iya. Memang capek sebenarnya, tapi kan itu udah jadi tanggung jawab kita. Iya. Gitu. Semangat Bang. Keren. Demi menggapai cita-cita Aduh. dunia kan. Iya. Ini cita-cita dunia kan. Wow, benar. PBB Terlalu luas sebenarnya Oh, kalau luas. untuk ngomongin dunia. Iya. Oh, dia Indonesia aja ya. dia nggak mau diluasin. Bandung dia. dulu, Oke, Bandung oke. dulu aja lah dengan gitu sejuta tadi disinggung nih. masalahnya. Kalau ada ODA itu harus diinput nih. Berapa angka ODA di Bandung? Iya, benar. Tahu nggak di sekarang jumlah. nih ODA di Bandung ada berapa? Sejauh anjir, ini Jangan- terus jadi merinding nih. Berdasarkan data dari KPA Kota Bandung, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung itu tercatat, tapi aku nggak tahu lebihnya ya. Ya. Tapi secara garis besarnya itu 12.000. 12.000 ODA yang tercatat di Kota Bandung, baik anak, Catat. remaja, dewasa, lansia, dan semua komunitas. Jadi yang tadi komunitas yang aku sebutkan tadi itu udah termasuk, masyarakat umum pun udah termasuk. 12.000 terupdate 2022. 2022 Pin. Kenapa? Pusing. Minimal tuh ya. Pusing. Karena itu kan yang tercatat loh, Iya. 12.000. karena gue yakin pasti banyak yang nggak kecatet gitu. Ya, bisa jadi. Itu Yakin, gua yang yakin. tercatat baru 12.000, apalagi yang belum tercatat. Nah, bisa Kan lebih belum tinggi, tercatat bisa nih, lebih belum tes kan? rendah. Gua udah tes. Iya sih. Kenapa? Iya, oke. Tercatat. Dan jangan lupa data-data yang dicatat di puskesmas dan rumah sakit itu konfidensial. Tercatat dengan aman, rahasianya sangat terjaga, tidak akan dibuka atau dibongkar kepada orang yang tidak punya kepentingan. Oke, kalau mau riset gitu terkait itu bisa ya. Bisa, atau misalnya nakes-nakes atau para petugas penjangkau pendukung sebaya itu bisa mengakses, tapi hanya jumlahnya saja, bukan by name by address gitu. Kalau misalnya ada orang lain, misal pengen tahu jumlah data orang dengan HIV di Kota Bandung 12.000, siapa aja namanya, nicknya Ya, berapa, nomornya, itu mah ini punten ya. Itu nggak bisa. yang jual beli data gitu. Tolong, ya. nggak bisa. Itu mau buat pinjol kali itu Pinjol, ya, buat pinjol. pinjol. Kalau pinjol nggak tahu anjing. ya dijual atau enggak gitu. Enggak, iya. Ya, Dia nggak tahu untuk ya. manfaatkan untuk pinjol kayaknya. Mungkin bisa jadi. Tapi jahat banget sih ya. Jahat lah. Orang hidupnya maksudnya udah Harus didukung, Nah, iya, malah gitu. diberikan kejahatan-kejahatan yang lain. pakai pinjol datanya. Jadi speechless. Ayo. Udah, balik lagi. Nah, Nih, kan tadi si petugas lapangan ya, penjangkaunya. Ini kan ketika ada satu, oh ternyata ini positif HIV nih, dia langsung otomatis diinput ke pendukung sebaya. Langsung biasanya dari kok jadi grogi ya. Dari petugas penjangkau itu langsung koordinasi ke pendukung sebaya. Oke, gitu. berarti otomatis akan tahu kan. Nah, Iya. ada nggak yang kemudian orang ini HIV nih mau langsung ke pendukung, bisa kan? Sebenarnya bisa, mau didampingi atau tidak sebenarnya bisa. Karena sebenarnya goals itu kita bukan paksaan ya? bukan paksaan, tapi ditawarkan. Gitu. Dan goals kita adalah ingin memandirikan pasien. Ingin memandirikan pasien-pasien ODA. Jadi bila misalnya Ketika dia udah konsisten, udah lancar, nggak butuh pendampingan, ya nggak apa-apa gitu. Ya malah kita bersyukur. Mereka udah mandiri, udah sehat, udah paham informasinya, dan ketika mereka udah paham, mereka mencoba untuk memberikan edukasi kepada orang terdekat. Gitu. Itu goals, sebenarnya goals utamanya itu. Gitu. Tapi kan sebelum mencapai goals itu kan kita harus melewati proses demi proses. Tiap orang kan prosesnya beda-beda. Gitu. Ada yang tekanan stigma, Ya, beda-beda gitu. drop. pantas pendukung sebaya itu lebih emosional ya ketika Apanya? ya maksudnya ketika ketemu dengan ODIV yang lain gitu karena kan ya harus masuk secara emosional juga Ya. kan. Tadi kan lu juga bilang harus ada empatinya gitu kan. Ya, benar. Karena seorang pendukung sebaya atau petugas penjangkau itu sebenarnya memang tidak boleh memberikan simpati. Iya. Tidak boleh memberikan simpati kepada pasien atau kepada komunitas yang akan melakukan tes atau yang sedang melakukan terapi obat ARV. Karena ketika kita memberikan simpati, kamu pasien, kamu sedih, kita akan larut dalam kesedihan pasien.
Tapi kalau empati adalah di atas tingkatan dari simpati. Kita ikut merasa, tuh kan jadi merinding. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Odif, oleh pasien, oleh komunitas. Tapi kita tidak larut. Iya. Gitu. Dan itu itu harus ditahan sih ya. Nah, dan itu sama juga proses pembelajaran juga untuk teman-teman pendukung sebaya, teman-teman petugas penjangkau. Dan itu nggak mudah. Gitu. Dari simpati ke empati itu susah. Gue baru bisa bedain gitu mana penjangkau, mana pendukung. Ternyata tuh beda gitu. Sebenarnya masih dalam benang merah yang sama. Iya. Sama, tapi memang tugasnya yang berbeda aja gitu. Masih di program yang sama, di isu penanggulangan HIV yang sama. Karena kita kadang tuh suka ketukar gitu. Istilahnya. Iya, antara penjangkau, pendukung gitu tuh ya suka tukar-tukar aja gitu kan. Iya, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau petugas penjangkau pun nggak apa-apa kalau mau mendampingi pasien. Petugas pendukung sebaya pun nggak apa-apa kalau misalnya mau menjangkau. Tapi ada tugas utama yang harus mereka kerjakan dulu gitu. Kayaknya kewajiban utama dulu. Petugas penjangkau ya wajibnya menjangkau. Petugas pendukung sebaya ya wajibnya untuk maintenance pasien-pasien. Gitu, mendukung pasien-pasien. Lu udah bekerja sebagai pendukung ini udah berapa lama, Rup? Sebenarnya kalau untuk pendukung sebaya baru awal 2022. Kalau petugas pendamping. Jadi kok dia jadi kok penjangkau. Kalau petugas penjangkau dari 2016. Oh. Dari 2016 kalau bertugas sebagai volunteer di isu penanggulangan HIV dari 2015. Gitu runut per tahun. Dulunya kecemplung. Anjir kecemplung banget. Memutuskan untuk menjadi pendamping atau terlibat kontribusinya di penanggulangan HIV itu. Dulu itu 2015 aku masih ingat banget, ada salah satu sahabat lah, teman dekat gitu namanya Wanda, teman sekolah dulu. Kita basicnya sekolah seni pertunjukan. Nggak punya basic apapun. Terus tadi kita ada dari koreksi nih kamera dan tata ruang. Dan dia udah lebih aktif di LSM Peduli HIV di Kota Bandung 2015. Aku diajakin lah pada saat itu. Karena memang aku tipe orang yang memang suka melakukan hal yang baru dan melakukan hal-hal yang mungkin tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Aku cobalah 2015 untuk gabung di Puzzle Indonesia, LSM Puzzle Indonesia, untuk bantu kegiatan-kegiatan mereka, memberikan edukasi ke masyarakat dan komunitas. Baru dari 2016 aku direkomendasikan menjadi petugas penjangkau di Yayasan Grafik sampai 2020. Gitu. 2020 ganti lagi tugasnya gitu. Sekarang jadi pendukung sekarang berarti ya. Jadi 2022 mulai sekarang. Apa tadi orang-orang yang dijangkau dan didukung ini kalau misalkan pengen jadi seperti dirimu itu juga bisa kan sebenarnya? Sebenarnya bisa. Tapi dikembalikan lagi sama orang tersebut. Kalau aku biasanya ditanya dulu motivasi utamanya apa. Apakah kamu ingin mencari keuntungan atau bisa cari duit apa tidak di isu seperti ini. Karena ya lagi-lagi banyak tuh teman-teman aku lah, orang-orang yang dekat dan tidak dekat pun nanya, kamu kerja seperti ini dapat uang nggak sih? Gitu. Dapat keuntungan nggak sih? Gitu. Ya sejujurnya ya kita dapat salari per bulan gitu. Tapi di luar itu kita harus punya bekal utama. Bekal utama kita ya kita harus melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Dan ya dengan rasa kemanusiaan. Bullshit, rasa kemanusiaan kan lu masih dapat duit. Ya enggak gitu juga. Gitu. Kalau misalnya melakukan segala sesuatu tanpa kita cintai dulu, ya kita tidak akan 100% kan melakukan itu semua. Terlepas bukan dari pekerjaan aja. Gitu, dari hobi yang kita lakukan, dari kegiatan-kegiatan apapun. Gitu sih. Iya betul. Tadi ya. Makanya ditanyain dulu mau jadi petugas penjangkau atau pendukung sebaya. Kalau misalnya niatnya mau nyari duit, mending nggak usah. Kalau niatnya dari sana dulu, karena itu nggak akan benar. Kayak banyak ya. Gimana? Harus tekanannya kan karena banyak. Hati kan. Sebenarnya bukan istilah tekanan sih, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab dan risiko-risiko yang lainnya ada gitu. Kalau tekanan terlalu berat ya. Nah itu kita dari tadi selalu membahas di sisi lo dan si
ODIF gitu kan. Tapi kita juga mau bertanya dari sisi lo dan lembaga lo gitu. Selain tugas lo yang harus apa checklist per bulan itu kan, checklist. Ada lagi nggak sih gitu? Tadi kan kita ngobrol-ngobrol di belakang kamera kan katanya lo harus mengisi laporan laporan harian. Nah itu maksud gue gini, gimana lo bisa mengerjakan itu, di sisi lain lo juga harus kasarnya apa ya, mengerjakan tugas lain gitu. Iya, kayak ngelonin si anjir bukan ngelonin, apa ya bahasa enaknya ya, mendampingi, mendukung si pasien ini gitu kan. Biasanya kan memang udah ada jadwalnya masing-masing gitu, ada jadwal yang runut. Jadi biasanya kita tuh ada jam kerjanya 8 jam per hari, 4 jam di layanan kesehatan dan 4 jam kegiatan di luar. Nah kalau 4 jam di layanan itu kita standby, in charge tugas di rumah sakit. Misalnya ada pasien-pasien yang pengambilan obat, atau yang ada orang dengan HIV yang baru, atau misalnya koordinasi dengan para nakes yang ada di rumah sakit, kita 4 jam gitu. Dan 4 jam seudah itu kita berkegiatan di luar. Yang tadi misal ada pasien ODIF yang butuh ditengok, kita tengok ke rumahnya, atau pasien-pasien yang sudah lama tidak berobat kita telusuri, kita follow up, kita datengin juga ke rumahnya gitu. Terus misalnya berkegiatan dengan teman-teman yang lain, dengan LSM lain, pertemuan itu kita masih bisa untuk berkegiatan. Atau misalnya salah satunya ngisi kegiatan-kegiatan podcast, edukasi secara virtual, itu salah satu kegiatan yang termasuk dari ranah kerja kita gitu. Masuk nih dilaporkan nanti gitu. Gitu. Jadi bermanfaat lah kegiatan-kegiatannya. Asik kayaknya. Apalagi coba. Bingung nih. Minta ditanya dia. Kok jadi aku yang mau nanya nih? Nanya apa kamu? Enggak ada. Oh iya. Enggak maksud gue jadi paham gitu apa yang membedakan penjangkau dan pendamping gitu kan, yang dimana teman-teman juga bisa sebelumnya nonton yang si Egot gitu kan, atau nonton yang ini dulu baru nonton yang si Egot, karena itu nyambung kan sebenarnya obrolannya gitu. Apa namanya ya, kita niat memperkenalkan dalam arti betul. Ada loh pekerja sosial yang seperti penjangkau dan pendamping ini gitu. Apa namanya tadi karena terkesan seperti memburu orang. Berburu. Tapi tidak kan. Tapi enggak berburu. Dia membantu dia gitu. Macam kayak tes HIV. Kan terbantu ya kalau tes HIV terus kemudian minum ARV, virusnya akan berhenti menggerogoti imun kan. Sebenarnya banyak banget manfaatnya. Cuma memang yang agak susah untuk dicerna sama orang-orang atau masyarakat, ya tugas kita ya itu tadi, diberikan istilah sebagai pemburu, padahal sebenarnya kita adalah educator yang memberikan edukasi, role model gitu. Dengan ada podcast ini kan jadi tercerahkan nih siapa nih yang suka ngentitin kalian. Atau misalnya teman-teman yang termasuk komunitas yang tadi, tolong langsung DM ke untuk langsung konsultasi gitu. Karena banyak tuh teman-teman aku yang para petugas penjangkau, pendukung sebaya tuh, mereka jarang aktif di sosial media. Padahal mereka tuh kegiatannya banyak. Terus ya bisa dibilang mereka sangat bermanfaat lah di masyarakat, tapi kurang terekspos. Kurang orang lain kurang tahu gitu kerja mereka. Makanya salah satu hobi aku, ya aku selalu nge-share apapun kegiatan aku di medsos aku pribadi gitu, biar orang-orang pada tahu, biar orang-orang pada kita tuh kerja nggak cuma duduk di rumah sakit atau misalnya yuk ngajakin tes, tapi selain itu kita ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Edukasi gitu HIV, betul gitu ya. Mungkin terakhir kali ya Vin ya. Biasanya pesan gitu ya. Asik, kesan-kesan. Tiada kesan tanpa kehadiranmu. Lebih ke apa ya?
Ada pesan gak sih untuk yang lu dukung? Apa ya? Ini kameranya lihat yang mana dulu nih? Yang mana aja ini yang utama, ini yang pinggir-pinggiran. Yang ini mau aja. Ganti-gantian juga. Bebas. Jadi bukan pesan terakhir ya, takut ya kalau pesan terakhir. Enggak. Pesan utama dari obrolan kita semua saat ini, hari ini. Semoga ini harapan ya jadi grogi. Buat teman-teman yang belum pernah melakukan tes HIV, yuk jangan takut untuk tes HIV. Karena untuk melakukan tes HIV itu mudah sekali, bisa langsung mendatangi Fasiankes terdekat, puskesmas, rumah sakit terdekat. Dan itu kalau di puskesmas itu gratis, hanya dikenakan retribusi sebesar 3.000 aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengetahui statusnya sebagai orang dengan HIV, yang belum pengobatan ARV, jangan lupa, jangan ditunggu-tunggu sampai drop, secepatnya untuk pengobatan ARV. Gitu. Jangan sampai untuk masuk ke fase AIDS dan jangan sampai sampai tidak bisa terselamatkan. Gitu. Jangan lupa tes HIV dan pengobatan ARV. Pengobatan ARV. Oke, gitu aja kali ya, Vin. Terima kasih. Sama-sama. Mamang Arul. Mamang ya, Arul atau gimana nih? Enggak. Terima kasih ya udah jauh-jauh datang ke podcast kita ini. Siap. Okay. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Semangat. Kerja jangan. Emang harus diekspos Untuk satu lagi mungkin ya. Apa? Untuk yang tadi teman-teman yang termasuk komunitas. Iya kan? Apa? Teman-teman yang kerja kayak lu. Penjangkau, pendukung. Ya. Buat para pendukung sebaya atau petugas penjangkau tetap semangat untuk memberikan edukasi. Manfaatkan sosial media. Ya, kerja kita masih banyak dan harus tetap semangat. Gitu. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go.